Salam, selamat malam ama-ama, akung-akung, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam persekutuan gabungan Komisi Usia Indah dan Komisi Wanita. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah kurang bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian terima kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Maka itu saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Mari kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur, kami Komisi Usia Indah dan Komisi Wanita boleh duduk diam di hadapan Tuhan, bersekutu bersama-sama, walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing.
Tetapi semua ini tidak pernah mengurangi kehadiran Tuhan. Tidak pernah mengurangi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya di dalam persekutuan ini kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan, baik lewat pujian maupun lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada malam hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau bersertaku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau bersertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Terangi pikiran kami, terangi hati kami, sehingga firman Tuhan boleh senantiasa tertanam di dalam pikiran dan hati kami, dan itu boleh terus mengubah hidup kami untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Berkati waktu ini dan urapi hamba-Mu
yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu dengan tema berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 5 ayat 8, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi, ama-ama, akung-akung, dan ibu-ibu sekalian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ama-ama, akung-akung, dan ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau sebagai umat yang bertuhan, tentunya kita mengharapkan atau merindukan yang namanya adanya relasi yang baik antara kita dengan Tuhan yang kita imani. Kita juga merindukan atau mengharapkan adanya pengertian kita tentang kehendak Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita juga mengharapkan bahwa kita dapat menikmati dan merasakan rasa nyaman di saat kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan yang kita imani di dalam kehidupan kita. Namun untuk memasuki kehidupan yang demikian, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada standar yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Apa itu standarnya? Standarnya yaitu firman Tuhan berkata kita harus memiliki yang namanya hati yang suci di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kesucian tidak seorang pun dikatakan akan dapat menjalin relasi yang intim dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Karena Tuhan dikatakan adalah Tuhan yang suci dan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itulah firman Tuhan yang kita baca di Injil Matius pasal 5 ayat 8 sangat jelas berkata kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah akan melihat Allah. Bapak Ibu, ama-ama yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami makna dari perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang seperti apa yang seringkali muncul di dalam benak kita? Orang yang suci hatinya. Oleh sebab itu mari kita mengupas kembali firman Tuhan ini. Di dalam bahasa aslinya, kata suci itu ditulis dengan kata roi, yang berarti bebas dari campuran, yang berarti tidak bercacat dan tidak bernoda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata roi pada waktu itu juga sering dipakai dalam beberapa hal. Contohnya, kata roi juga seringkali dipakai untuk menggunakan kata baju yang kotor tetapi sudah dicuci dengan bersih. Dalam arti baju yang telah bebas dari noda. Yang kedua, kata roi juga sering digunakan untuk mengatakan bahwa gandum yang telah dibersihkan dari skam. Jadi hanya gandum murni dan tidak ada skam-skamnya.
Nah, kata-kata roh juga seringkali dipakai untuk mengungkapkan anggur yang murni, yang benar-benar tidak lagi mengandung air. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata roh lebih menunjuk kepada hati yang sudah dibersihkan dan tidak tercemar oleh apapun. Dalam arti, hati yang tidak lagi tercemar dari kejahatan dunia ini. Kata-kata roh untuk juga menunjukkan bahwa hati yang sudah bebas dari segala perasaan negatif. Perasaan dendam, perasaan kepahitan, cemburu, iri. Tidak mengampuni dan mengingini hal-hal yang bukan bagiannya dan lain sebagainya. Dengan demikian, ama-ama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang suci hatinya itu adalah orang-orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Tuhan, sudah murni dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki motivasi yang terselubung di dalam hidupnya. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang tulus di dalam perkataan dan segala tindakan dan perbuatannya. Dan orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang sinkron dengan tindakan maupun perkataannya. Nah, orang yang suci hatinya di dalam perjalanan kehidupan mereka akan bersikap murni apa adanya. Tidak punya keinginan menipu atau memainkan strategi apapun di dalam relasinya dengan Tuhan maupun dengan relasinya dengan orang lain. Itu adalah orang yang suci hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal kesucian hati, Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya bisa menjaga dan memelihara kesucian hati kita dan dengan benar di hadapan Allah. Dimana ketika kita memiliki peluang untuk berbuat dosa, kita lebih memilih tidak melakukannya. Kita tetap berpegang teguh kepada integritas sebagai anak-anak Allah yang menjunjung tinggi nilai kesucian hidup di hadapan Allah, daripada menikmati dosa yang sedianya berasal dari si jahat. Dan orang yang seperti inilah dikatakan oleh Tuhan, orang yang akan dapat melihat Allah. Maka itu firman Tuhan yang kita baca tadi sangat jelas berkata kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki motivasi yang benar di dalam hati kita, ketika kita tidak lagi menyimpan kebencian, iri hati, dendam, dan tidak menginginkan apa yang menjadi hak orang lain kepada kita, ketika kita memelihara kesucian hidup kita dan benar-benar hidup kudus, menjauhi segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka di saat itulah dikatakan oleh Tuhan, kita dapat melihat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini kita perlu juga memperhatikan kata melihat. Apakah ketika kita menjaga kekudusan, apakah ketika kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, apakah ketika kita benar-benar memiliki kesucian hati, kita dapat melihat Allah dengan kasat mata kita? Bukan itu maksudnya. Tetapi di sini kata melihat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu teks aslinya Perjanjian Baru bahasa Yunani adalah opsontai. Kata dasarnya adalah harau. Kata melihat di sini lebih ditekankan melihat dengan pikiran atau pengertian atau dengan hati, dan bukan melihat dengan mata fisik atau mata jasmani kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang suci hatinya dikatakan akan melihat Allah dalam 3 pengertian yang saya pahami. Yang pertama, orang yang suci hatinya di hadapan Allah akan dapat melihat Allah melalui visi Allah, visinya Tuhan. Dalam arti orang yang suci hatinya, dia akan diberi atau dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar memiliki kemurnian, kesucian hati di dalam kehidupan kita di hadapan Allah, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita, akan memampukan kepada kita untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang yang dapat melihat melalui visinya, yaitu orang yang suci hatinya, dikatakan akan diberikan oleh Roh Kudus untuk memiliki kepekaan akan pikiran dan perasaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang suci hatinya itu akan mengerti betul pikiran Allah, akan mengerti betul perasaan Allah. Dan orang yang suci hatinya biasanya tidak mau mengecewakan Allahnya, tidak mau mendukakan Allahnya dengan tindakan-tindakan yang sembrono, dengan menjalani kehidupan sembarangan. Dan orang yang suci hatinya akan berlahan-lahan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan, disenangkan di dalam kehidupan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang suci hatinya akan dapat melihat Allah melalui visinya. Yang kedua, orang yang suci hatinya akan dapat melihat Allah melalui imannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah di dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan yang namanya iman? Iman percaya kepada Tuhan. Iman mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Walaupun kadangkala itu tidak jelas. Walaupun kadangkala itu samar-samar di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita memiliki kesucian hati dan kita akan dapat melihat Allah melalui iman, maka itu di dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kadangkala banyak duri, walaupun kadangkala banyak badai, walaupun kadangkala banyak tantangan, tetapi di dalam iman kita kepada Kristus, iman kita kepada Tuhan, itu akan membawa kita kepada ketaatan untuk tetap hidup benar di tengah-tengah badai kehidupan ini kepada Tuhan. Kita akan tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki kesucian hati di hadapan Tuhan, maka kita akan dapat melihat Allah melalui iman kita. Kita akan dapat mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan mempertaruhkan seluruh masa depan kita kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat Allah dalam kekekalan. Dalam arti di suatu saat nanti kita akan dapat melihat Allah muka dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Karena orang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga dan akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya setiap anak Tuhan menghidupi nilai kesucian di hadapan Allah. Kita harus menghidupi kekudusan di hadapan Allah, sehingga dalam kehidupan kita dikaruniakan oleh Allah untuk memiliki kemampuan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, serta memiliki kepekaan akan pikiran dan perasaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk hal ini kita mau tidak mau harus memenuhi panggilan Tuhan itu, yaitu harus memiliki kesucian hati. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, karena Tuhan memanggil kita adalah Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 firman Tuhan jelas berkata kepada kita begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menjadikan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan panggilan hidup kita untuk menjaga kekudusan, kemurnian hati di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam realita kehidupan kita, ada banyak orang yang pura-pura suci dengan beribadah dan menyembah Tuhan, menjalankan aturan-aturan agama dan lain-lain. Tetapi ternyata mencuri keuntungan bagi diri sendiri. Dan ada banyak pula orang-orang yang pura-pura baik dengan orang lain, tetapi perbuatan baiknya merupakan strategi bagi dirinya untuk mendapat keuntungan pribadi. Namun dalam hal ini, saya ingin menekankan kepada kita semua. Orang yang kelihatannya rohani belum tentu hatinya suci. Tetapi orang-orang yang suci hatinya, pasti dia adalah orang-orang yang rohani. Sama halnya orang-orang yang baik belum tentu hatinya suci. Tetapi orang yang suci hatinya, pasti dia adalah orang yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang suci hatinya adalah orang yang hidup murni dan kudus di hadapan Tuhan. Dan orang yang demikian dikatakan akan dapat menghadap Allah dalam doa. Akan dapat mengerti kehendak Allah. Dan dapat memiliki kepekaan akan pikiran dan perasaan Allah dalam hidupnya. Dan suatu saat nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam kerajaan sorga. Muka dengan muka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjaga kesucian hati kita di hadapan Allah. Dan menghidupi hati yang suci di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat, dapat mengerti kehendak Allah. Sehingga kita dapat memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti hati dan perasaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat melihat Allah melalui visinya. Dapat melihat Allah di dalam iman kita. Dan dapat melihat Allah suatu saat nanti di dalam kekekalan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama kami menjadi orang percaya, kami menjalani kehidupan dengan sembarangan tanpa menjaga kesucian hati kami. Sehingga tidak heran kami tidak dapat mengerti rencana Allah. Sehingga tidak heran kami tidak dapat mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak heran pula kami tidak mengerti pikiran dan perasaan Allah dalam hidup kami. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan akan panggilan kami sebagai anak Tuhan. Yaitu menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup di hadapan Allah. Sehingga dengan hati yang suci di hadapan Allah, kami dapat melihat Allah melalui visi. Kami dapat melihat Engkau melalui visi-Mu ya Tuhan. Kami dapat melihat Allah melalui iman. Dan kami suatu saat nanti akan dapat melihat Allah muka dengan muka di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat firman. Tolonglah kami, bimbinglah kami terus untuk menjaga kesucian hati kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua di dalam kesehatan, berkati kami semua di dalam pekerjaan usaha kami, berkati kami semua di dalam rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu kami, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan gabungan Komisi Usiawan dan Komisi Wanita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.